ADNT itu apa? Ada itu enggak? Apa? ADNT. Ya. Kami di sini akan menjelaskan tentang anggaran dasar dari bab 8. Nah, dari bab 8 ini, dari anggaran dasar ini, yaitu ada beberapa pasal, yaitu pasal 55 tentang hak dan kewajiban. Nah, pasal 55 ini yaitu peserta didik. Ini kalian boleh nulis, boleh nggak ya? Tapi semoga kalian apa yang kita ucapkan itu bisa dimengerti. Oke, jadi pasal 55 itu kan peserta didik berhak mengikuti pendidikan kepramukaan, menggunakan atribut kepramukaan, kemudian mendapatkan sertifikat atau tanda kecakapan kepramukaan, selanjutnya mendapatkan perlindungan selama kegiatan kepramukaan. Kemudian ada pasal 55 yaitu tentang kewajiban peserta didik. Di pasal 55 ini yaitu peserta didik berkewajiban melaksanakan kode kehormatan kepramukaan, selanjutnya menjunjung tinggi harta dan martabat pramuka, selanjutnya mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan, mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan. Nah, ya. Oke, saya akan menjelaskan ya tentang pasal 55 yaitu hak peserta didik. Nah, dari pasal itu kan ada poin yang peserta didik berhak mengikuti pendidikan kepramukaan. Nah, jadi setiap tingkat sekolah maupun SD, SMP, SMA itu kan berhak ya, pasti ada yang namanya kepramukaan. Nah, di tingkat itu kalian tuh emang berhaklah mengikuti kegiatan kepramukaan. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan peserta didik berhak menggunakan atribut kepramukaan. Nah, yang dimaksud peserta didik itu berarti kalian udah memasuki anggota kepramukaan. Jadi kalian itu berhak memakai atribut kepramukaan, entah itu RTA, badge ataupun badge tambalan atau badge sangga. Ini ya, badge sangga ataupun badge tambalan. Kemudian mendapatkan sertifikat atau tanda kecakapan kepramukaan. Nah, kali ini kan masih Dewan Tambalan. Nanti ketika kalian melanjutkan Bantara, Pelaksana, kemudian di Garuda. Nah, di Garuda ini kalian akan mendapatkan yang namanya TKK, yaitu tanda kecakapan khusus. Itulah, jika kalian sudah mendapatkan TKK ini, enggak ada ya, TKK, nanti kalian pasti bisa mendapatkan yang namanya tingkat Garuda ataupun tingkatan Garuda. Kemudian yaitu pasal 55 tentang kewajiban peserta didik. Peserta didik berkewajiban untuk melaksanakan kode kehormatan kepramukaan. Nah, kalian tahu nggak kode kehormatan kepramukaan itu apa? Nah, Satya dan Dasar Dharma. Setiap pramuka, setiap di kegiatan pramuka ataupun anak pramuka ya,
kita tuh berkewajiban untuk menghafal ataupun mengamalkan Trisatya dan Dasadharma, di mana poin-poin itu lah buat kalian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kemudian menjunjung tinggi harta dan martabat pramuka. Bukan hanya di dalam sekolah, kita juga bisa menjunjung tinggi kepramukaan amalan kita ataupun sekolah kita dari luar keluar, maksudnya bukan dari luar keluar, untuk meningkatkan nama amalan SMA Negeri Parepare ini. Kemudian mematuhi semua persyaratan dan ketentuan pendidikan kepramukaan. Menurut ini, jadi setiap anggota pramuka memanglah wajib mengikuti persyaratan yang ada yang telah ditentukan ketika disahkannya peraturan tersebut. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang ditanyakan? Itu bang yang aturan kependidikan, atribut, bang ya, dan kegiatan itu di pasal 50. Enggak. Atribut maupun pendidikan itu nih yang itu tuh termasuknya yang pasal 54. Pasal 54 itu ada peserta didik berhak mengikuti pendidikan kepramukaan. Dan terus peserta didik berhak menggunakan atribut kepramukaan. Peserta didik berhak mendapatkan sertifikat atau tanda kelengkapan kepramukaan. Kemudian peserta didik berhak mendapatkan perlindungan selama kegiatan kepramukaan. Itu pasal 55 tentang hak peserta didik. Kalau yang 54 itu hak peserta didik. Kalau yang 54 itu 54 itu hak peserta didik. 55 itu kewajiban peserta didik. Ada lagi? Oke, enggak ada. Mungkin nanti penjelasannya akan dilanjutkan sama Bang Rifit mengenai pasal 57, 58 sama 59. 57 sama 58. Oke, Komando. Baik, Komando Sembang Kali. Nah, Pasal 56. Dicatat ya. Pasal 56 yaitu tentang hak orang tua peserta didik. Poin 1. Orang tua peserta didik berhak memperoleh informasi tentang perkembangan anak. Garis baru poin 2. Orang tua peserta didik berhak memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan
tua kalian dapat mengetahui perubahan anaknya. Contoh, kalian mengikuti kegiatan pramuka dari awalnya malu-malu untuk menyampaikan pendapat kalian, jadi kalian bisa menyampaikan pendapat kalian. Terus kalian mengikuti kegiatan pramuka sampai naik ke tingkat perantara. Yang kedua, yaitu tentang orang tua pendidik berhak memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan. Misal kalian ada kegiatan, orang tua kalian itu berhak memberikan suatu dukungan, misalnya memberikan uang, makanan, dan minuman. Poin ketiga, yaitu tentang orang tua peserta didik berhak mengawasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. Maksud dari poin ketiga adalah orang tua kalian berhak mengawasi anaknya dalam mengikuti sebuah kegiatan. Baik, itu saja dari penjelasan Bapak tentang ADRT poin di mana selanjutnya akan dipaparkan poin. Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Bang Fajar sudah ngejelasin mengenai tentang hak dan kewajiban peserta didik. Di sini Abang mau ngejelasin kewajiban orang tua peserta didik atau orang tua kalian. Orang tua peserta didik berkewajiban untuk membimbing, membantu, dan mendukung anak dalam mengikuti pendidikan kepramukaan. Selanjutnya, orang tua peserta didik juga berkewajiban untuk membimbing, mendukung, dan membantu satuan pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuan. Itu pasal 57. Selanjutnya pasal 58. Itu hak masyarakat. Masyarakat berhak untuk berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan. Nah, di sini Abang akan jelasin pasal 57 dan 58 tersebut. Di pasal 57 yang pertama itu bunyinya apa? Harus membimbing, membantu, dan mendukung. Ya. Dalam mengikuti pendidikan kepramukaan. Nah, jadi orang tua kalian itu harus wajib itu untuk membimbing kalian, membantu kalian, dan mendukung kalian dalam mengikuti pendidikan kepramukaan. Kalian di sini didukung pastinya ya untuk mengikuti kegiatan kepramukaan ini atau kegiatan ini. Dan yang kedua kan itu membimbing, mendukung, dan membantu satuan pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuan. Nah, di sini orang tua kalian juga sebetulnya wajib untuk membimbing, membantu, dan mendukung pendidikan kepramukaan sesuai dengan kemampuannya. Nah, yang kedua itu kan pasal 58 atau hak masyarakat. Apa itu bunyinya? Oke, abang ulang. Masyarakat berhak untuk berperan serta dan memberikan dukungan sumber daya dalam kegiatan pendidikan kepramukaan. Jadi maksudnya masyarakat itu berhak itu untuk memberikan dukungan sumber daya. Contohnya ya, contoh kecilnya aja kita pada saat itu kalian jelang itu, pada saat jelang, nah kalian
tentunya kayak masalah itu sesungguhnya itu berhak itu kayak memberikan sedikit bantuan buat kalian kalau kehausan itu, bantuan minum, gitu, air, ya kan, makan juga kalau bisa lagi ya, ya. Bisa ya, makan gitu ya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Enggak, cukup. Baik, kamu tunjukkan. Mungkin hanya itu yang dapat abang sampaikan sama abang Fajar. Terima kasih atas perhatian dari abang Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan perundang-undangan dan penghormatan pramuka. Terus yang terakhir usaha dana yang dihasilkan di dalam sebuah gerakan pramuka. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang tadi yang saya sebutkan. Oke, yang pertama iuran anggota. Iuran anggota itu seperti kalian itu membayar uang kas gitu kan. Terus kayak apa ya, iuran gitu di setiap kegiatan buat melancarkan suatu kegiatannya gitu. Kan butuh apa-apa harus pakai uang gitu ya. Dan juga iuran. Oke, yang kedua tadi apa? Dana APBN ini yang didanai gitu oleh pemerintah gitu. Kayak misalnya kita ngadain sebuah kegiatan terus didanai gitu oleh pemerintah gitu, dan didukung juga. Terus yang ketiga majelis pemimpin ini kayak pendukung untuk apa ya, untuk melancarkan suatu kegiatan gerakan pramuka gitu. Terus yang keempat kalau yang keempat itu kayak dana dari apa ya, yang abang tahu gitu, dana dari masyarakat tapi tidak bertentangan dengan perundang-undangan gitu, dan tidak melarang pada kehormatan gerakan pramuka juga. Dan yang terakhir tadi dana usaha yang di dalam gerakan pramuka ya. Terus dana itu kayak sekdi KWU gitu. Jadi dia mengeluarkan modal tapi dia juga menghasilkan sebuah uang. Jadi kayak apa ya? Kayak berjualan gitu. Tapi dihasilkan juga uangnya. Terus yang kedua ini pendapatan gerakan pramuka disimpan di dalam bank, kemudian beratasnamakan kuartir gerakan pramuka. Ada yang ingin ditanyakan? Yang kedua pendapatan gerakan pramuka disimpan di dalam bank yang beratasnamakan kuartir gerakan pramuka. Kuartir gerakan pramuka. Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin pemaparan pasal 127 cukup saya itu. Selanjutnya akan dilanjutkan pasal 128 oleh Bang Gilang. Komando saya serahkan.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi abang di sini. Oke, jadi abang di sini akan menjelaskan tentang ART pasal 128 tentang iuran dan keadilan. Jadi ART poin ke-1 itu poinnya ya, adalah iuran anggota ya, diatur oleh Kuartir Nasional. Dan pelaksanaannya dilakukan oleh jajaran Gerakan Pramuka. Garis baku. Poin kedua, usaha dana dapat dilakukan dengan membentuk badan usaha atau dengan memperdayakan fasilitas yang dimiliki kuartir atau dengan melakukan kegiatan tertentu. Titik. Jadi Bang akan menjelasin pasal 128 poin ke-1. Jadi poin ke-1 itu menjelaskan tentang iuran. Tadi penjelasannya sama kayak yang poin ke-1 yang Bang Angga. Jadi poin ke-1 itu sama persis sama yang dijelasin sama Bang Angga. Terus yang poin kedua sarana. Jadi poin kedua itu menjelaskan tentang usaha itu kayak KWU, kayak apa ya, kayak bisnis jatuhnya.
Udah cukup. Nanti bakal dilanjut lagi sama Bang Virgi. Yang terima kasih. Teman-teman saya ambil. Komandan saya serahkan. Lalu saya ambil nama saya C. Hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual. Dua. Barang tak bergerak meliputi tanah dan bangunan. Tiga. Barang bergerak meliputi hasil usaha tetap, perlengkapan kantor, surat berharga, dan uang tunai. Empat. Hak atas kekayaan intelektual. Yaitu hak gerakan pramuka, yaitu hak atas merek, yaitu hak atas merek, paten, dan hak cipta gerakan pramuka. Baik yang sudah ada maupun yang akan diminatkan di kemudian hari, antara lain dua. A. Atribut gerakan pramuka. B. Buku-buku terbitan gerakan pramuka. Nah, sudah. Kamu akan menjelaskan dari poin-poin tersebut. Yang pertama, barang tak bergerak meliputi tanah dan bangunan. Kita dapat amalan material seperti mengenai tanah dan bangunan. Ruangan BA dan di pinggirnya ada tanah kosong. Yang kedua, barang bergerak meliputi hasil tetap, perlengkapan kantor, misalnya kursi, meja yang ada di ruangan amalan, alat tulis, kipas angin, itu sudah termasuk perlengkapan kantor. Surat berharga, contohnya surat
lagi itu orang tua dan uang tunai. Kalian pasti sudah tahu uang tunai berapa. Jadi kasih. Yang keempat di poin A di sepanjang atribut gerakan pramuka. Jadi di Dewan Amal Nasional Indonesia mempunyai atribut gerakan pramuka. Contohnya fluid, TKU Batara, Asdo, ini atau yang lupa, sudah. Terus ada pabrikan yang poin B, buku-buku terbitan gerakan pramuka. Di sini abang akan menyebutkan hanya dua buku-buku terbitan gerakan pramuka. Yang pertama buku Bohemian, yang kedua buku panduan gerakan pramuka. Baik, sebelum anak itu ada yang ingin ditanyakan. Dan ini akan dilanjutkan oleh Bapak Wali oleh 190. Komando saya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang akan menyampaikan ART pasal 120 pengelolaan dan pengalihan. Pengelolaan kekayaan atau aset. Yang tidak bergerak, yang dikerjasamakan, dengan pihak kedua atau ketiga, harus diputuskan melalui rapat pengurus kuartir. Harus diputuskan melalui rapat pengurus kuartir. Dan dilaporkan kepada ketua majelis. Pembimbing. Terus baru dua. Pengalihan kekayaan atau aset. Gerakan pramuka yang berupa barang tidak bergerak, harus diputuskan melalui rapat pleno. Harus diputuskan melalui pleno. Pengurus kuartir dengan persetujuan ketua majelis pembimbing dan diinformasikan dalam rapat kerja. Majelis pembimbing dan diinformasikan dalam rapat kerja. Sudah. Nah, di sini abang akan menjelaskan tentang pasal ini. Ya, pasal ini contoh kecil seperti bendahara, juruang. Ya, kalian sudah ada bendahara kan? Nah, bendahara ini seperti yang menyampaikan kepada juruang dan juruang menyampaikan kepada bendahara pembina dan pembina
menyampaikan kepada Mabigus, majelis ketua majelis pembimbing. Nah, Mabigus itu apa bang? Mabigus itu adalah kepala sekolah kita. Nah, kalian tahu gak kepala sekolah kita itu siapa? Kalian tahu? Ongkos. Dan kalian tahu gak di ruang Fatahillah Cikutia kalian itu siapa? Siapa? Kira sama? Nah, iya seperti itu. Contohnya, ruang itu dan di ruang itu ya benar pembinaan di ruang lah. Gunanya itu kalau ada lomba mata lomba dan menyampaikan kepada Mabigus, lomba-lomba yang lainnya, lomba pramuka dan yang lainnya. Ya mungkin segitu aja dari abang, mungkin kalian semoga kalian paham apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.